Ya, Shalom. Kita ketemu lagi dalam pengajaran tentang kesembuhan ilahi. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami akan belajar tentang kesembuhan ilahi, dan pada waktu kami belajar, Tuhan berikan kami hikmat, kemampuan, sehingga kami bisa mengerti dan bisa mengalami apa yang telah diajarkan. Mari Roh Kudus tolong kami, biar setiap kami bisa mengalami yang namanya kesembuhan ilahi itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita bicara tentang kesembuhan ilahi. Apakah Tuhan masih menyembuhkan sampai pada hari ini? Ya, Tuhan masih menyembuhkan sampai pada hari ini. Tergantung iman percaya kita. Ada yang tidak percaya bahwa kesembuhan atau mujizat itu masih terjadi sampai pada hari ini, tetapi kita harus terus percaya karena Alkitab tidak menyatakan bahwa mujizat kesembuhan itu telah berhenti, tapi mujizat dan kesembuhan itu terus terjadi sampai hari ini, bahkan sampai besok, sampai lusa, sampai pada waktu yang sempurna itu telah datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk datang kedua kali menjemput kita. Nah, jadi tujuan pengajaran dari kesembuhan ilahi supaya kita memahami pengajaran Alkitab yang benar tentang kristologi, ya, bahwa dasar kesembuhan itu, sumber kesembuhan itu daripada Kristus sendiri, supaya kita juga bisa memahami dasar Alkitabiah mengenai kesembuhan ilahi, dan kita memahami alasan mengapa orang tidak memperoleh kesembuhan ilahi, dan bagaimana kita mengajarkan langkah-langkah untuk memperoleh kesembuhan ilahi. Ya. Jadi kesembuhan ilahi itu tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Ini pemahaman dasar yang harus kita yakini sungguh-sungguh, bahwa kesembuhan ilahi itu tersedia dalam korban penebusan Yesus, di mana di kayu salib. Untuk siapa? Untuk semua orang percaya. Semua orang percaya adalah saya dan saudara dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Berarti tidak tersedia untuk orang yang tidak percaya. Jadi orang yang percaya, dan hanya di dalam korban penebusan Yesus. Apakah para dukun-dukun juga bisa menyembuhkan? Bisa. Dia bukan menyembuhkan, tetapi dia memindahkan sakitmu. Misalnya kalau sakit kepala, kau datang di dukun, dukun itu jampi-jampi, akhirnya pindah di mana? Jadi sakit pinggang. Sakit kepalamu sembuh, tapi pinggangmu bermasalah. Dan seperti itu, dipermainkan seperti itu, karena dukun bukan sumber kesembuhan. Iblis bukan sumber kesembuhan, tetapi Yesuslah sumber kesembuhan itu. Dalam sesi dibahas ini penyebab penyakit, ya, maksud dari kesembuhan ilahi, dasar Alkitabiahnya, langkah-langkah menerima kesembuhan ilahi, dan kenapa orang tidak bisa menerima kesembuhan ilahi. Jadi kita akan bahas satu persatu bahwa penyebab datangnya penyakit, ya, karena dosa. Jadi dosa itu membuka ruang untuk kita manusia ini bisa mengalami sakit penyakit, ya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu mulai bekerja di dalam diri mereka. Dan akibat pelanggaran terhadap firman Tuhan, maka di dalam diri Adam dan Hawa akhirnya terjadi proses penuaan, sehingga tubuh manusia itu dan seterusnya tunduk pada penyakit, kelemahan dan kemerosotan sampai terjadinya kematian. Ya, karena dosa. Jadi dosa itu bisa mengakibatkan kita sakit, ya. Dan itu membuat kita bermasalah dalam kehidupan ini. Nah, kematian sebagai akibat dosa itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut, ya. Upah dosa adalah maut. Kenapa sampai dikatakan upah dosa adalah maut? Karena ketika Adam diberitahukan oleh Tuhan, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini,
Kalau kamu makan, pada hari itu juga kamu akan mati. Ya, jadi upah daripada berbuat dosa atau pemberontakan itu kematian. Dan kematian itu bukan kematian yang dialami secara jasmani, tetapi kematian rohani, terpisah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Adam dan Hawa dulunya tahu mereka telanjang, tetapi mereka tidak telanjang, gitu, karena ada kemuliaan Tuhan yang menutupinya. Tapi ketika mereka berbuat dosa, mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, mereka mengalami kematian, di mana selimut rohani itu, kemuliaan Tuhan itu diangkat sehingga mereka terlihat telanjang. Dan mereka akhirnya sembunyi, Adam dan Hawa. Nah, akhirnya mereka dibuang dari Taman Eden. Nah, selain dari akibat dosa, bahwa penyakit itu juga diakibatkan oleh iblis. Ya. Jadi iblislah penyebab utama adanya penyakit, misalnya. Contoh Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, kalau kalian nonton misalnya film-film horor seperti itu, ya coba lihat orang-orang yang dikuasai oleh kuasa jahat, kuasa iblis, hidup mereka menderita. Ya, iblis yang menyebabkan mereka mengalami segala sakit penyakit itu. Dalam ayat itu kata dikuasai dalam bahasa Yunaninya adalah kata dunasteno. Ya, jadi secara harafiah berarti dibawa kekuasaan atau dikuasai oleh. Nah, jadi orang yang sakit, karena orang sakit itu ada di bawah kekuasaan atau dikuasai oleh iblis. Nah, kasus seperti ini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kenapa sampai dia bisa dikuasai oleh kuasa jahat? Karena dia membuka diri untuk supaya dikuasai oleh kuasa jahat itu. Ya, dikuasai oleh iblis itu. Ya, mereka pergi ke perdukunan, penyembahan berhala. Nah, itu membuat kita takluk dan dikuasai oleh kuasa iblis. Ya. Dan ketika iblis menguasai kehidupan kita, firman Tuhan katakan pencuri itu datang bukan hanya untuk mencuri, bukan hanya untuk selain membunuh, tetapi dia akan membinasakan kehidupan kita. Lewat apa? Lewat sakit penyakit, lewat maut yang datang kepada kehidupan kita. Lukas 4 ayat 35 berkata, tetapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Setan itu menghempaskan orang yang dikuasai oleh kuasa setan itu. Ketika Yesus berkata keluar daripadanya, lalu kemudian setan itu melepaskan orang itu, menghempaskan orang itu. Nah, jadi kata menghardik itu atau diam, keluarlah daripadanya, itu kata hardikan atau epitemao, ya. Jadi kata ini tegas dan kuat. Jadi ketika Tuhan Yesus bertemu dengan setan, Alkitab berkata Yesus menghardik, epitemao. Ya, Yesus menghardik setan itu. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi. Tapi Yesus kemudian menyembuhkan wanita itu, dan wanita itu dapat berdiri dengan tegak. Nah, perhatikan pada ayat dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Apa yang menyebabkan dia sakit bahkan sampai bungkuk punggungnya? Karena dia dirasuk, dikuasai oleh roh iblis, roh setan. Jadi iblis itu yang membuat orang tersebut atau perempuan itu menderita sakit. Ya. Nah, dalam perjanjian lama istilah penyakit itu ternyata memiliki arti yang luas.
Dan perjanjian lama menerangkan hubungan antara penyakit dan dosa. Nah, maksudnya adanya penyakit itu mengingatkan seseorang bahwa hubungannya dengan Tuhan telah terganggu. Jadi pada waktu kita mengalami sakit penyakit, ya bisa saja karena hubungan kita terganggu dengan Tuhan. Siapa yang mengganggunya? Iblis. Kenapa bisa iblis mengganggu? Karena kita membuka pintu bagi iblis untuk masuk menguasai kehidupan kita. Nah, penyakit dan kematian juga mengingatkan kepada manusia akan adanya fakta bahwa penyakit sebenarnya tidak termasuk dalam unsur penciptaan. Ya, jadi penyakit itu tidak masuk ketika manusia diciptakan. Jadi manusia diciptakan itu Tuhan melihat manusia itu sempurna adanya. Kata sempurna berarti tidak ada kelemahan tubuh di situ, sehat. Ya, tetapi kemudian karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia mengalami keterpisahan antara manusia dengan Bapa. Nah, ketika terpisah ini, maka iblis itu yang menguasai kehidupan kita. Ya, lalu kemudian karena dosa manusia, maka kematian itu masuk menyusup, si maut itu masuk menyusup dalam ciptaan Allah, dan kemudian terjadi penyakit. Ya, penyakit ini merupakan pendahulu dari kematian. Ya. Karena kalau ada dosa, minta ampun segera. Ya. Supaya kita bisa tetap sehat, tetap kuat. Nah, maksud dari kesembuhan ilahi. Yang pertama, untuk melepaskan kesengsaraan. Jadi selama pelayanan Kristus di muka bumi ini dikatakan dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Lalu kemudian dia menyembuhkan, dia memulihkan orang lain, lalu mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati. Nah, jadi karena ya Yesus ingin supaya setiap orang itu sehat, mengalami kesembuhan, lepas dari kesengsaraan. Ya, Allah tidak ingin melihat ciptaannya sengsara. Allah itu kasih. Jadi bukan kasih itu adalah pribadinya sendiri. Ya. Kasih itu yang melekat dalam kehidupannya. Dan kasih itu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya, bahwa Yesus datang untuk mencari orang-orang yang menderita, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak dipandang. Sehingga dikatakan bahwa kenapa Yesus lahir di mana di kandang binatang di dalam palungan. Ya, karena itu adalah hal yang paling hina. Jadi Yesus bisa datang kepada orang-orang yang paling hina untuk dilepaskan dari kesengsaraannya. Nah, jadi juga maksud kesembuhan ilahi supaya membuktikan bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Jadi Kristus itu atau Yesus itu menyatakan dirinya sebagai anak Allah lewat apa? Mujizat demi mujizat yang dia kerjakan. Ya, jadi dia menyembuhkan anak perwira Yairus, dia membangkitkan orang mati, ya anak muda dari Naim yang mati, dia membangkitkan Lazarus, dia menyembuhkan sakit ibu mertua dari Petrus. Banyak hal yang Yesus lakukan. Ya, bahkan dia meludah ke tanah, lalu kemudian dia ambil tanah itu dan dia sembuhkan orang yang buta. Ya, dan banyak hal yang Yesus lakukan. Dan hal ini membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Sorry, kepotong sedikit ya.
Nah, jadi siapa yang bisa menyembuhkan? Ya, kesembuhan secara total, kesembuhan yang abadi hanya Yesus. Ya, hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ya, apakah iblis bisa menyembuhkan? Bisa, tetapi iblis tidak menyembuhkan. Iblis itu hanya memindahkan saja. Ya, sakit-sakit itu dipindahkan, ditukar-tukar seperti itu. Nah, dan apa maksud dari kesembuhan ilahi yang ketiga? Untuk memuliakan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, lalu menyuruh berdiri dan mengangkat tempat tidurnya dan berjalan, orang lumpuh yang diturunkan oleh keempat orang temannya itu pas Yesus ada dalam sebuah rumah mengajar di situ, ketika orang lumpuh itu diturunkan dan Yesus menyembuhkan dia, dia bangkit dari tilamnya dan berjalan, bahkan dosanya diampuni. Ini membuat orang banyak takjub dan berkata, siapakah dia ini? Ya, dia orang yang luar biasa, orang-orang memuliakan Allah, ya, Allah yang senantiasa dipermuliakan. Jadi jika terjadi mujizat, itulah yang terjadi bahwa Allah dipermuliakan. Oke, dasar alkitabiah untuk kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi adalah perjanjian dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Bisa baca di Lukas 15 ayat 26. Jadi, oleh karena Kristus, maka orang mengalami kesembuhan. Kesembuhan ilahi termasuk dalam penebusan Kristus di kayu salib oleh bilur-bilur yang dari Yesus. Bilur-bilur itu menyembuhkan. Ya, kesembuhan ilahi adalah pelayanan Yesus. Ya, dia keliling kota, dia keliling kampung, masuk keluar kota, masuk keluar kampung untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah, tetapi juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, kesembuhan ilahi adalah pelayanan Yesus. Ya, dia melayani, dia keluar masuk kampung. Kesembuhan ilahi adalah merupakan keadaan gereja yang mula-mula. Ya, Yesus menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dia berkata kepada murid-murid, tunggu janji Bapa. Ya. Nah, jadi mereka mendapatkan kuasa itu seperti yang Yesus lakukan, mereka pun juga bisa melakukannya. Ketika Yesus naik ke sorga, kemudian mereka terpencar-pencar, dan mereka pergi melakukan penginjilan kemana-mana, dan kuasa Tuhan itu menyertai. Jadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyertai kita ketika kita melakukan amanat agung, itu adalah benar. Tuhan akan sertai kita dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, orang akan datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Langkah-langkah menerima kesembuhan. Jadi yang pertama, bahwa kita harus tahu dan yakin bahwa zaman mujizat itu belum berlalu. Dan kesembuhan ilahi adalah bagian dari pelayanan atau pekerjaan Tuhan Yesus di hari ini. Ya, kita harus yakin dulu, ya, kita harus percaya dulu. Ya, bahwa dia adalah Allah, Allah ialah tabib, dia Yesus Kristus penyembuh, dia Yesus Kristus telah memberitakan murid-muridnya supaya menyembuhkan orang sakit juga, dan mujizat kesembuhan itu dinyatakan di mana-mana dalam pelayanan gereja mula-mula. Ya, luar biasa. Nah, apakah hari ini masih terjadi kesembuhan ilahi? Iya, masih terjadi. Karena itu ketika kita belajar ini, percaya ada hal-hal yang sakit dalam kehidupan kita, coba doakan, tumpang tangan, misalnya sakit di kepala, migrain, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya kuasa-Mu tidak berubah, kuasa-Mu hari ini akan dinyatakan dalam hidupku, penyakit migrain di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya sudah disembuhkan dari penyakit migrain. Amin. Haleluya. Berdoa seperti itu, sederhana saja. Ya, tidak bertele-tele. Nah, jadi langkah-langkah menerima kesembuhan dari Kristus, selain mengetahui bahwa mujizat itu masih ada,
Kita juga harus mengetahui janji-janji Allah dalam Alkitab mengenai kesembuhan. Ya, serta berkeyakinan dengan teguh bahwa itu akan diberikan kepada diri kita. Jadi kita harus yakin ya bahwa Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti, air, makanan kita, dan segala penyakit akan dilalukan. Nah, jadi kita harus yakin tentang kesembuhan ilahi, bahwa kesembuhan ilahi ini merupakan janji daripada Bapa, supaya kita semua umatnya mengalami kesembuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Yang ketiga, supaya kita mengerti dan percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya kita sehat. Ya, kita yakin bahwa Yesus, Juru Selamat kita, telah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu kita berhak untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan mau itu kita sehat. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk menyatakan tentang kerajaannya, menyatakan kehendaknya, menyatakan maksud abadinya, menyatakan bahwa dia akan datang kali untuk kedua untuk menjemput para orang-orang kudusnya. Nah, langkah berikutnya bahwa kita harus yakin bahwa keselamatan jiwa dan kesembuhan itu berjalan bersama-sama. Ya, jiwa dan kesembuhan itu berjalan sama-sama. Percuma kalau kita diselamatkan tetapi kita sakit-sakitan. Karena itu kita harus yakin bahwa ketika kita diselamatkan secara jiwa, maka kita juga disembuhkan secara tubuh. Ya. Dan ini berjalan bersama-sama. Dan yang kelima, meminta supaya Tuhan menyembuhkan sesuai dengan perjanjiannya. Dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi kita berdoa, kita yakin sungguh-sungguh ya bahwa Tuhan akan menyembuhkan kehidupan kita. Nah, sebagai umatnya, kita berhak meminta kesembuhan kepada Tuhan. Jadi dengan melakukan apa? Ya, harus insaf akan dosa kita. Kita menyesal akan dosa dan bertobat, lahir baru, jadi ciptaan baru ya dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu kemudian tinggalkan semua dosa dan singkirkan itu jauh-jauh. Lalu minta Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan minta Tuhan menerima penyerahan hidup kita kepada Kristus. Berikanlah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bahwa yang berikutnya adalah percayalah bahwa Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Yakin bahwa kita sudah sembuh dan kita berjalan dengan iman. Jadi ada kalanya kesembuhan itu langsung terjadi saat itu, tapi ada kalanya juga ada instan, bukan instan, tetapi ada prosesnya untuk menguji iman kita, apakah iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus atau tidak. Ya. Kalau kita yakin bahwa kita sudah sembuh, ya berjalan dengan iman. Nah, mengapa ada orang-orang yang tidak menerima kesembuhan ilahi? Ya, karena kurang pengetahuan tentang kehendak Allah untuk kesembuhan ilahi. Jadi dia hanya mengetahui bahwa kesembuhan ilahi itu terjadi hanya pada zaman Alkitab saja. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, karena dia tidak membaca, tidak menggali, tidak mendalami Alkitab sehingga dia kurang pengetahuan tentang kehendak Allah. Oleh karena itu kita harus tahu benar kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, tidak percaya akan kesembuhan ilahi. Mana mungkin Tuhan masih menyembuhkan. Itu kan ada dokter, ada obat-obat. Ya, Tuhan memberikan kemampuan kepada para dokter, para medis, supaya mereka bisa menolong kehidupan kita. Tetapi sumber kesembuhan yang sejati itu datangnya dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Kenapa kita tidak menerima kesembuhan? Tidak percaya kepada hamba Tuhan atau pendeta atau penginjil yang mendoakannya ketika didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Dia dalam hatinya berkata,
Mana mungkin saya sembuh. Saya kan sudah pergi ke dokter A, dokter B, dokter C. Tidak mungkin, semuanya vonis kepada saya bahwa hidupku tidak akan lama lagi, 6 bulan lagi. Nah, kalau kita sudah memblok pikiran kita, tidak percaya kepada kuasa yang diberikan kepada hamba Tuhan atau pendeta, ya, atau penginjil, ya sudah, terima nasib berarti. Nah, yang kelima, hatinya berpaling kepada dosa dan tidak mau meninggalkan ikatan dosa itu. Nah, ini menjadi permasalahannya di sini. Bahkan kesuaman dalam gereja dan pengajaran yang melemahkan janji Tuhan akan kesembuhan. Tidak percaya tentang kesembuhan. Ada, saya tahu gereja-gereja seperti ini. Tetapi bukan dalam kapasitas saya untuk menegur mereka. Tetapi biarlah kita semua yang ada, yang belajar tentang pelajaran ini, bisa menikmati kesembuhan ilahi dalam kehidupan kita. Roh yang tidak mengampuni juga menjadi penghalang, ya, tidak mau berdamai dan kesalahannya tidak mau dibereskan. Ada misalnya nafsu, dosa seksual dan lain-lain tidak dibereskan, ya, bimbang dan ragu, ya, hanya melihat penyakit dan tidak percaya kepada doa. Mana mungkin, ini kan dokter sudah vonis saya 6 bulan. Mana mungkin kanker saya bisa disembuhkan. Siapa bilang Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Kalau Tuhan bisa menciptakan manusia, ya, dari debu tanah dan memberikan kehidupan, maka Tuhan pun bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Tidak bertindak sesuai dengan iman. Jadi apa yang dilakukannya bertentangan dengan iman. Dia percaya ketika didoakan, oh Tuhan, ketika dia sakit didoakan, dia terima, Tuhan Yesus saya percaya, sakit saya disembuhkan. Tetapi setelah itu, amin, pendetanya pulang, mulai ragu-ragu lagi. Mana mungkin saya disembuhkan, mana mungkin. Akhirnya tidak percaya kepada pendeta, dia bertindak bertentangan dengan imannya, tidak sesuai dengan iman, panggil dukun-dukun juga untuk mendoakan dia supaya dia sembuh. Ya. Nah, jadi kesembuhan ilahi ini merupakan pengajaran Alkitab yang harus disampaikan kepada jemaat, bahkan setiap orang. Nah, gereja mula-mula sudah melaksanakan kesembuhan ilahi ini dan mujizat terjadi secara ajaib. Nah, pelayanan kesembuhan juga bagian dari pelayanan konseling. Jadi pelayanan ini jangan sampai hilang dari gereja. Nah, jadi kita harus mempraktekannya. Kalau ada yang sakit, maka firman Tuhan katakan bertolong-tolonganlah. Kalau doakan satu dengan yang lain, ya, supaya kesembuhan itu terjadi. Nah, jadi pekabaran Injil dan kesembuhan adalah perintah Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang kembali. Oke. Ya. Tetap kerjakan tugas-tugasnya, ya, sampai kita ketemu nanti di minggu depan, ya. Tetap absen seperti yang diminta oleh ketua kelas. Ada bukti yang harus diserahkan kepada ketua kelas. Absen sebagai absen kita. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan, apa yang telah kami pelajari, biar kami bisa mengerti, memahami, dan kami bisa mempraktekannya. Bahwa kami diberikan kuasa, otoritas untuk berdoa, dan kami percaya bahwa doa orang benar, doa dengan yakin, percaya, kesembuhan terjadi, pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap anak-anakmu, setiap mahasiswa yang mengalami sakit penyakit, kalau ada yang sakit, taruh tangan di bagian yang sakit, ya, berdoa untuk setiap tangan-tangan yang ditaruh di bagian yang sakit. Dari tempat ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa, kami melepaskan, hamba-Mu berdoa dan melepaskan kuasa kesembuhan, kuasa kebangkitan Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, segala sakit penyakit yang diderita, semuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan. Kesembuhan, pemulihan terjadi.
dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh, pulih kembali seperti sedia kala dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.